Dan untuk posisi dari Sudam juga beda loh sama member lain. Kalau member yang lain posisinya kayak gini kan, kayak mau tidur gitu. Sudam duduk sendirian. Halo semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas teori dari secret number yang DOXA, Doxa. Bukan lebay ya, tapi jujur untuk comeback kali ini bener-bener good banget teman-teman. Dan ternyata melebihi ekspektasi banget gitu loh. Selain lagunya yang emang bener-bener catchy dan juga bener-bener candu banget, musik videonya gokil parah. Konsep ataupun ceritanya aku suka banget. Habis itu di sini kita melihat bahwa untuk musik videonya agak horor dikit ya, terutama di bagiannya Dita itu sumpah horor banget sih. By the way, setelah kalian mendengarkan lagu Doxa, berapa nih rating yang akan kalian berikan untuk lagu ini? 1 sampai 10 berapa? Ayo tulis di kolom komentar. Dan teman-teman, yang menarik untuk kita bahas dalam comeback kali ini adalah bagaimana teorinya. Karena setelah kita nonton videonya, banyak banget nih hal-hal yang perlu dipertanyakan. Karena kayak jujur ya, gue nonton videonya pun sekali aja nih nggak paham. Ini maksudnya kayak gimana sih, kok bisa ya member yang ini berubah jadi member itu? Kok bisa Sudam sendiri yang diikat? Ini kenapa sih, gimana sih ceritanya? Dan aku pun sudah melakukan yang namanya penelitian. Penelitian gak tuh? Dan aku juga sudah menemukan beberapa hal yang menarik dalam teori kali ini. Tapi teman-teman, aku di sini pengen disclaimer kalau ini adalah menurut pendapat aku. Jadi kalau seandainya kita berbeda pendapat ya nggak apa-apa sih ya, karena setiap orang kan beda cara pandangnya, oke? Dan yuk tanpa banyak cincau-cincau lagi, mari kita bahas bareng-bareng. Well, kita mulai dulu dari scene pertama. Di scene pertama ini kita udah disuguhi aja nih dengan penampilan dari Peti. Peti nggak tuh? Peti maksudnya teman-teman ya. Jujur ya, dari dulu tuh gue penasaran banget. Ini isi petinya apaan sih gitu? Kok nggak dibuka-buka gitu isinya? Di Doxa sendiri untuk isi dari petinya nggak diungkapin ya teman-teman. Tapi di sini mereka itu ngelihat ada sebuah surat undangan gitu. Dan yuk, mari kita baca gimana isi suratnya. Kami mengundang kamu. Kami harap kamu punya waktu yang baik untuk malam ini. Kemudian si pemberi undangan di sini menceritakan bahwa ketika dia pergi ke atas tangga nih, dia itu bertemu dengan wanita yang tidak ada di sana. Wait, wanita yang tidak ada di sana maksudnya gimana nih? Selain itu, si pemberi undangan juga mengatakan bahwa untuk wanita tersebut tidak ada lagi di sana hari ini. Dan dia juga berharap wanita itu akan pergi. Lalu di baris terakhir nih teman-teman, dia menuliskan, aku mendengar apa yang kamu katakan. Kepada siapa ya aku berbicara sekarang? Isi suratnya agak lain ya Wak. Jujur aja nih, aku itu bingung banget sama isi suratnya kayak gimana. Gak paham-paham. Tapi sedikit demi sedikit aku dapat paham sih isi suratnya kayak gimana setelah aku melihat bagaimana lirik lagunya dan juga musik videonya. Di lirik lagunya itu mereka mengatakan tentang poison atau racun. Buat yang belum tahu racun itu apa? Racun dalam hubungan dengan biologi ya teman-teman. Racun ini sejenis zat yang menyebabkan luka, sakit, dan kematian organisme. Biasanya sih ya dengan reaksi kimia ataupun aktivitas lain dalam skala molekul. Penggunaan racun dalam MP Doxa terlihat dari pembuatan minum yang dibuat oleh Lea. Kemudian permen yang dipegang oleh Minji ini itu juga dapat merujuk kepada poison atau racun. Karena setelah makan permen itu terlihat ada perubahan emosi gitu dari member secret number. Habis itu di saat Lea juga minum minumannya, wah kalian juga dapat lihat kan bagaimana yang terjadi sama Lea. Kita ngelihat dia tuh kayak agak pusing-pusing gitu gak sih? Habis itu untuk gambar yang semulanya diem nih, gambarnya itu akan terlihat bergerak. By the way, sorry banget kalau kalian dengerin suara orang karaoke, karena biasalah ya tetangga jam segini suka karaokean gitu teman-teman. Kemudian yang lebih creep poison atau racunnya adalah Dita sih. Dita di sini ngebuat sebuah kue. Waduh, kuenya teman-teman kalian tahu nggak sih bahan-bahannya itu apa? Bahan-bahannya di luar nalar sih. Sampai pecahan kaca pun juga dimasukkan loh oleh Dita di dalam kuenya. Waduh. Dan yang lebih buat creep dari kue yang dibuat oleh Dita adalah bagaimana tulisan yang di atasnya. Kill me. Ya nggak sih tulisannya, ntar koreksi ya kalau aku ada salah. Dan kemudian untuk Zu juga lebih serem sih teman-teman. Zu itu pegang boneka. Bonekanya sebenarnya kiowo-kiowo gimana gitu ya kan. Tapi yang buat bonekanya menjadi serem atau creep adalah tentang bagaimana jarum-jarum yang ditempelkan, bukan ditempelkan sih, tapi jarum-jarum yang ditempatkan dalam boneka tersebut. Jadi sekilas ini akan mengingatkan kita sama boneka pudu, atau kalau bahasa Inggrisnya itu pudu doll teman-teman. Udah tahu nggak sih pudu doll ini kayak gimana? Jadi pudu doll itu kayak sejenis boneka santet, ya hampir mirip lah ya kayak boneka santet. Intinya kalau bonekanya ini ditusuk di bagian kaki, nah kalian sebagai targetnya bakal merasakan sakit di bagian itu. Kalau di bagian kepala ya nanti kalian sebagai targetnya bakal merasakan sakit di bagian kepala. Dan yang lebih buat
di bagiannya Zu ini lebih serem adalah ketika kita melihat ada tangan-tangan di belakang. Wih, tangan-tangannya itu serem banget teman-teman. Tangannya gede-gede banget gitu ya kan, di belakangnya pengen ngejangkau si Zu. Yang dapat aku tangkap adalah mereka yang buat racunnya dan mereka yang meminum sendiri racun tersebut. Wah, kok bisa gitu ya? Ini juga jadi misteri terbesar dan mungkin kita bisa pecahin seiring berjalannya waktu. Lanjut kita akan masuk ke bagian Jinny sama Sudam. Nah, untuk Jinny sama Sudam di sini pegang bunga teman-teman. Tapi bunga yang dipegang oleh sama mereka itu beda. Kalau Sudam itu pegangnya Mautan Peony. Kalian tahu gak sih teman-teman makna ataupun simbolisasi dari Mautan Peony yang dipegang oleh Sudam? Setelah aku cari tahu, Mautan Peony ini adalah simbol orang kaya. Biasanya ditempatkan pada jubah upacara mempelai pria dan pola bunga digunakan pada pakaian wanita seperti ratu atau putri. Dikatakan bahwa bersama dengan mawar, peony mutan ini adalah karya seni terbaik humanity. Dan itu juga disebut sebagai Hua Chung Wang atau nama yang indah di antara bunga. Sementara untuk bunga yang dipegang oleh Jinny adalah Lily Tiger teman-teman. Lily Tiger ini warnanya itu kayak ada orange sama kuning ya. Kalau Lily Tiger yang kuning itu melambangkan rasa terima kasih dan keinginan untuk kenikmatan. Sedangkan untuk warna yang orange itu melambangkan kepercayaan diri, kebanggaan, dan juga kekayaan. Mungkin simbolisasi dari kesuksesan kali ya teman-teman. And teman-teman, yang paling penting untuk kita bahas kali ini adalah tentang bagiannya Sudam. Kalau kalian perhatikan sejak era Doom Cheetah sampai Tab, Sudam itu memang terlihat seperti pemeran utama dalam cerita ini. Di Doom Cheetah, Sudam itu disebutkan sebagai bos. Kemudian di Tab, ia seperti berhalusinasi tentang keseluruhan yang terjadi di MP. Karena pada akhirnya, di akhir-akhir MP nih, dia itu terbangun. Seolah-olah apa yang terjadi di dalam MP itu adalah halusinasinya sendiri. Sama lagi dengan di MP kali ini, saat semuanya tertidur teman-teman ya, Sudam itu akan terbangun sendiri. Dan bahkan dia itu terbangun dalam posisi yang telah terikat. Dan jelas banget ya beda sama scene awal. Di scene awal ya dia cuma duduk doang gitu, nggak terikat. Pas bangun-bangun dia terikat. Aneh juga ya teman-teman. Dan untuk posisi dari Sudam juga beda loh sama member lain. Kalau member yang lain posisinya kayak gini kan, kayak mau tidur gitu. Sudam duduk sendirian. Dan dalam liriknya, Secret Number mengatakan seperti ini teman-teman. Coba deh kalian baca ya. Kamu itu seperti monster yang cantik. Semakin Anda meracuni, semakin saya menginginkannya. Saya dipegang erat-erat seolah-olah setelah digigit sampai ke tulang. Kamu dan saya tidak henti-hentinya. Hidup dan mati. Wow. Apakah Sudam di sini adalah Simon? Wow. Apakah di sini Sudam itu adalah si monster yang cantik? Mengingat posisinya di grup sebagai visual utama dan perannya di Doom Cheetah sebagai bos, cukup masuk akal. Dia adalah monster yang cantik gitu. Kurang lebih kita bisa menyebutkannya sebagai villain yang cantik. Karena kecantikannya itu kita sampai nggak sadar loh bahwa dia itu di sini adalah tokoh villainnya, tokoh penjahatnya gitu teman-teman. Menurut kalian sendiri gimana nih? Entar komen ya di kolom komentar. By the way, jangan dibawa serius teman-teman. Tolong bedakan mana yang dalam cerita sama mana yang realita. Ini yang kita bahas ini dalam cerita ya, dalam ceritanya Secret Number. Jangan nanti ada yang komen, Sudam itu baik ya. Iya teman-teman, Sudam baik. Tapi kalau dalam ceritanya dia itu diceritakan seperti ini. Itu loh, jadi jangan salah paham ya nanti ya. Oh ya teman-teman, kalian juga perlu melihat ya bahwa Sudam itu diikat dengan belts atau sabuk yang sering dipakai sama pasien yang mengidap penyakit jiwa. Dan anyway, kalian udah tahu nggak sih apa arti dari kata doksa? Karena dari tadi ya, dari awal ya kita nggak bahas loh tentang judulnya doksa. Ya udah, kalau kalian nggak paham, aku jelasin ya apa arti kata doksa. Kalau dalam retorika klasik, istilah Yunani doksa mengacu pada ranah opini, kepercayaan, atau kemungkinan pengetahuan. Dalam Martin and Ringham's Key Terms in Semiotics di tahun 2006, doksa didefinisikan sebagai opini publik, prasangka mayoritas, dan konsensus kelas menengah. Ini itu terkait dengan konsep doksologi, dengan segala sesuatu yang tampaknya terbukti dengan sendirinya dalam hal opini, atau praktik dan kebiasaan konvensional. So, dengan hal ini kita kayak diberikan leluasa gitu sih untuk beropini mengenai cerita yang ada di dalam storynya Secret Number. Itu sih yang dapat aku tangkap ya. Dan menurut aku ya, menurut opini aku, melihat Sudam yang diikat dengan belts ini, kemudian dengan perubahan ekspresinya yang tersenyum seperti ini, Sudam kemungkinan diceritakan sebagai penderita skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi cara penderitanya dalam berpikir dan bertindak, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang di sekitarnya.
Kalian tahu nggak sih, skizofrenia ini tergolong gangguan mental yang cukup serius loh teman-teman, di mana penderitanya itu mengalami kesulitan dalam membedakan khayalan dan juga realita. Kondisi ini umumnya ditandai nih dengan perilaku abnormal, seperti delusi dan halusinasi, sehingga nggak jarang loh penderitanya itu dianggap gila. As you can see, Sudam dalam Epitaph hingga Doxa digambarkan seperti orang yang berhalusinasi nih. Kita bahkan sebagai penonton dibuat merasakan hal yang sama loh teman-teman. Terkadang kita itu berpikir, ini bener nggak sih atau ini hayalan doang? Salah satu contoh deh dalam MP Doxa yang buat kita itu berpikir secara keras adalah tentang terjadinya pergantian member dalam sebuah scene. Misalnya nih, dari Sudam ke Dita, Jinny ke Zu, habis itu perubahan dari Minji ke Sudam. Dan di sini secara tidak langsung ya, otak kita itu kayak dipaksa berpikir gitu loh. Yang kalian lihat ini itu nyata nggak sih atau cuman hayalan doang? Dan jadinya aku teringat deh sama pertanyaan di akhir surat undangan. Coba kalian baca, di baris akhir dia menuliskan seperti ini teman-teman. Aku mendengar apa yang kamu katakan, kepada siapa ya aku berbicara sekarang? Aneh nggak sih? Kenapa dia bertanya sama siapa dia berbicara sekarang? Apakah ini berkaitan dengan gangguan psikis tersebut? I think so, masuk akal banget sih teman-teman. Karena gini ya, kalian itu bahkan dibuat bingung loh sama mereka. Ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa berubah dari member ini ke member itu? Apalagi si pembuat undangan gitu. Dia juga kayaknya bingung deh dengan siapa sebenarnya dia itu berbicara sekarang. Apakah dengan Minji, Sudam, Dita, Jinny, Lea, atau siapa? By the way, aku lupa nyebutin nama member siapa ya tadi. Udah semuanya kan ya? Kalau aku kurang-kurang nyebutin, sorry banget teman-teman. Dan tentang cewek yang katanya ditemui di tangga yang gak ada di sana dan inginkan untuk pergi. Apakah wanita yang dimaksudkan adalah Sudam? Oh iya teman-teman, dalam liriknya mereka itu juga menyinggung loh tentang bagaimana mereka yang tidak bisa lepas dari jeratan cinta orang ini. Jeratan cintanya itu ya teman-teman lebih kuat dari racun. Saat kalian mencoba melarikan diri darinya, maka itu akan semakin berbahaya. Kalian itu justru semakin kecanduan dengannya. Saking berbahayanya, orang ini didefinisikan sebagai ular berbisa yang bisa ngekill kalian dalam waktu sekejap. Well teman-teman, jadi seperti itulah kurang lebih ya teori Doxa menurut opini aku secara pribadi. Disclaimer, menurut aku, kalau kita ada perbedaan opini nggak apa-apa sih ya, karena setiap orang kan juga punya beda-beda cara pandangnya, ya nggak sih? Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya, dan selamat beraktivitas ya buat kalian semua. Goodbye everyone.